Setelah ditemukannya jejak makam ulama besar beberapa bulan lalu, pemerintah Desa Jatimlerek lewat tim organisasi Paseban dan Petanesia wilayah Jawa Timur melakukan penelusuran dan kajian tentang makam tersebut. Dari hasil kajian didapatkan bahwa memang benar makam tersebut memang makam ulama besar pada eranya. Dalam rangka untuk menghormati ditemukannya makam tersebut, Pemdes Jatimlerek mengadakan pengajian umum dalam rangka Haul Ulama tersebut. Hadir pula Camat Pelandaan beserta jajaran Muspika Kecamatan Pelandaan. Dalam kesempatan tersebut hadir tim telusur jejak sejarah dari organisasi Petanesia wilayah Jawa Timur, Gus Dian Hadi Iwono, untuk menyampaikan paparan sejarah ulama tersebut. Mau, kulo tiang monco Pak Bu, asli kulo saking kelahiran kulo Blitar, tapi samangke semah wonten wilayah Kabupaten Kediri. Mangkin wonten domisili Kabupaten Kediri, Kecamatan Pagu. Keleresan kalau semanten niki santai mawon forum mboten kaku nak tenggene kantor penting. Kalau aku sampun disampaikan dening Mbak Lurah terkait kalih menapa menika sejarah bisa. Jadi secara intinya di sini saya hanya memberikan sedikit atau banyak mungkin enten forum piyambak niki mergone nggih sekedar penting mawon ceritane tentang tokoh ageng ingkang wonten Desa Jatimlerek. Ngapunten mungkin ucapannya melerek napa melarat. Melerek gitu. Oh melerek, jadi sesuai nama saking kosakata katon melerek itu dumugi. Kalau mau sampun dipun aturaken pambuka saking Bapak Haji Jadi, alhamdulillah pun ngertas Pak Bu, sinten iki sing badhe dibahas. Sampun. Sinten, Bu sinten? Mbah sinten? Sinten? Mbah Bau. Bau wong bau, gue keliru nyebutnya bau mampu. Alhamdulillah gitu. Terus kalau semanten sekitar bulan November Desember kami mengadakan telusur sejarah. Itu bukan karena sebuah kesengajaan atau sebuah program, kami sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu rekan kami yang asli Jombang, yaitu Mas Dian Soekarno. Dan memang sejak tahun 2013-14 sampai 2020 kami dengan Pak Dian Soekarno sudah sering mengadakan dialog-dialog, diskusi terkait dengan bidang pemberdayaan dan pelestarian sejarah secara keseluruhan. Termasuk adalah pencatatan dokumentasi tentang kesejarahan desa. Jadi desa itu penting untuk punya sejarah. Cara gampang ini Bapak Ibu gadah babon atau gadah primbon sejarah itu sudah merupakan pencanangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sejak adanya Kongres Kebudayaan yang ke-18 di pusat Jakarta. Jadi saat itu setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dengan dicanangkannya salah satu ikon yaitu pencatatan sejarah desa. Singkatnya saat itu kami bersama tim hadir di Desa Jatimlerek. Kalau tidak salah November Pak Porno November. Berlanjut sebenarnya kita hanya telusur sejarah desa secara global, baik itu tokoh-tokoh, sejarahnya, kapan tahun didirikannya, ada apa di desa ini secara global. Kilawakol tidak sengaja kita menemukan adalah sebuah makom atau jirat. Kalau bahasa sejarah itu jirat Bapak Ibu, karena kalau makam itu kalimat Arab namanya adalah tingkat, level. Tapi kalau di sejarah namanya adalah jirat atau pesarian atau kubur.
Itu bahasa aslinya. Jadi seperti yang ditemukan di sini itu adalah jiratnya seorang tokoh besar yang sampai di kebumikan di wilayah Jatimbareng. Saat itu saya menelusuri sejarah, menanyakan keberadaan beliau, siapa nama tokoh ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, yaitu Mbah Bahu. Ketertarikan saya dengan nama itu sehingga saya mencari terus, menelusuri sampai mengkaji, walaupun sampai saat ini kami masih menemukan sekitar 60-70%. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Lurah sedikit banyak siapa beliau ini, bagaimana kisahnya. Secara antropolog sebenarnya yang mempunyai data itu panjenengan, karena adalah antropolognya. Kalau kami masih mengkaji, kami menelusuri, sehingga saat nantinya antara informasi satu dengan lain itu bisa kita sambung sehingga kita bisa menggarap sebagai kajian resmi tentang sejarah. Tidak tahunya ya dengan semua dengan perjalanan waktu dan juga dengan ridha Allah rahmatullah alaihi, kami menemukan tokoh besar yang selama ini merupakan tanda tanya besar, khususnya mungkin bagi masyarakat Jatimbareng dan para nayaka agung di sini. Ngaten Bapak Lurah gitu. Dengan sedikit informasi yang kami terima dari Bapak Lurah dan beberapa tokoh sepuh saat kita mengadakan pertemuan juga di masjid ini, kami mencatat, kami menggarisbawahi, kami menyimpulkan, cuma kita belum bisa menetapkan secara tematik atau secara bahasa buku, karena ini masih terus kita kaji, terus kita cari pembanding. Alhamdulillah, setelah saya menemukan beberapa nama-nama terkait dengan Mbah Bahu ini, dari salah satu yang kemarin sempat saya kondisikan itu menemukan, yaitu adalah Ranji Sorosila Agung Terah dari Mataram dan Pajang. Alhamdulillah di situ kami kupas, kami cari beberapa gripnya, beberapa nama-nama ini ada di banyak nama Bahu itu terkait dengan eranya Bapak Ibu. Ada era Mataram, ada era Demak, era Pajang, era Mataram, sampai Mataram pecah jadi 4, dan di Ningkeratan Pakualam, di Jogja sekarang kita kenal itu Pakubuwono dan Mangkunegaran, di Surakarta yang kita kenal. Terkait dengan Mbah Bahu yang ada di desa ini, ada menemukan beberapa nama yang luar biasa, sehingga saya sempat melakukan sebuah dialog kepada teman-teman yang di Jawa Tengah sana, mohon dikaji apakah ini nama ini ada di dekat, apa dia di Jawa Tengah, apa ada di sini. Ternyata nama Bahu itu banyak berada di Jawa Timur, dan ini terkait dengan orang-orang besar atau setingkat Demang ya. Nama saat itu adalah Demang. Demang niku napa to, Bu? Demang niku lurah-lurah, petinggine para lurah. Ya, terus ada lurah itu beberapa lurah, maka dikepalai oleh satu Demang. Saat ini camat. Dulu proses lurah Demang itu tidak gampang, hukumnya masih rimba. Sopo sing sekti suragul-agul yudane yuda lek ya tepak sekti nggih teblok gitu dadi Demang. Makanya pun Romonipun Bapak Lurah menceritakan bahwa siapa beliau orang sakti, orang pinunjul, orang diktoyo, itu ada benarnya. Setelah beberapa saat saya mencari pembanding, mengkaji, ternyata yang ada di sekitar sungapan sungai ini terkait dengan nama Bahu, adanya nama yaitu Bahu Dekso. Sinten Bu? Kok kleru kok hati-hati oleh petaan lho. Bahu Dekso. Terus asmonipun beliau yang menika Eyang Bahu Dekso. Saged dipahami Pak nggih? Terus pun ngantos mungkin kelatu wonten Bahu Rekso, wonten Bahu Dekso, wonten Bahu Lakso. Benten Bahu Rekso niku wonten 13 orang. Itu adalah panglima Pati atau Suropati
zaman Eyang Diponegoro 1. Salah satunya adalah bapanipun Eyang Bogdeksa ingkang dados bupati wonten Kendal. Niku namine Baureksa. Asmane asli adalah Abdullah Arif. Gadah putra inggih menika sekitar 18. Salah satunya adalah namanya Ali Asro. Nomor pinten Gus? Boten semerep kula boten ndur zaman nikah. Enten catatan di sini yaitu ada 18. Itu dengan diketahui adanya di catatan ageng wonten Cirebon Giran. Dados carita agung kasepuan Cirebon. Alhamdulillah sampun panggih, tinggal kita pindahkan sebagai kajian tematik sehingga nanti bisa jadi pangestu panjenengan para sesepuh, para adi sepuh mugi-mugi dados baboning sejarah Jatim Menareng. Amin. Dengan beberapa data yang saya tematikan, ketemu ternyata yang Bogdeksa atau nama aslinya adalah Abdurrahman Ali Asro ini putrane Abdullah Arif. Abdullah Arif putrane kados menika wonten ngajen menika. Putrane Arya Pringgoloyo. Pringgoloyo putrane Arya Kajuran. Kajuran putrane nggih menika Said Kalkum apa Said Kambiah. Kalkum putrane pun Maulana Ali Rahmatullah nggih menika Sunan Ngampel. Keleresan dalu menika haul perdana pun yang Bogdeksa Abdurrahman Ali Asro. Besok itu haulnya warengipun bertemu udeg-udegipun dulu yang Sunan Ampel wonten Surabaya yang ke-564. Ini bukan kebetulan, buatan kumpul ketepaan. Gini kata ini pripun? Kalau Gusti sampun ngatai fadlipun rahmatullah nggih semua akan ditemukan bil auliya. Jadi buatan kena dengan saat ini kita neko-neko, oh ini kok nopo, ini wali ini Allah. Derajatnya pun derajat aulia, cuma beliau ini diarani wali mastur. Buatan kerso dipun unggah-unggahkan, buatan kerso duduhne pribadi pun. Jadi keharapan dalam, ya panjenengan sebagai warga Jatim Barat secara keseluruhan, ya monggo dadi wong sing luwih apik ndelikne keluyane. Niku luwih saya tinimbang pamer. Sebab yang itu buatan kerso yang pamer sugih buatan kerso buatan remen, pamer sakti buatan remen, pamer nopo-nopo sing sifatnya kedonyan buatan penting. Sing penting jenengan ngamal rakyat tok, sing penting dados amalan jariatan pisudakotan saat tersebut sakit pinanggih Gusti Allah puter surganipun Gusti Allah. Itu penak niku menang-menang jadi wong sing ati sedekah. Kau betul perlu didol-dol nih. Sirine niku mbae luar biasa. Makanya pun sampai beliau dikatakan Bogdeksa lek wonten Ponorogo disebut Warok Guna Seto. Lho niki nggih warok. Warok niku maksudnya secara bahasa sufi waroi. Ila wirahimake Bapak Yai saged jelasaken apa itu warok. Napa niku wali? Wali niku ilat Jawa. Asline aulia. Ada yang menerjemahkan terjemah tafsirnya wali niku artinya lek kurang derek dawuhipun Rama Gusmus wali niku bolone sing dhewe. Itu lek wonten sebuah tokoh sejarah, tokoh besar yang di desa sampai kita melihat kondisinya seperti ini, tenangnya kayak ini pasti tidak ada orang biasa di sini. Yang dimakan bukan orang biasa, ini orang yang punya kelebihan. Walaupun secara bahasa terkenal tidak dikenal orang banyak, tapi secara siri dikenal orang tertentu. Ini gila Pak, dengan jenengan itu wong hebat. Kok gak malah dimulyakne? Kok malah wedek yang didirono-rono sampai waduh menung baik dhewe lho luar biasa. Kata-kata syukure Pak mungkin monggo dados kula jenengan iki diparingi Gusti Allah tokoh besar niki monggo dados wasilah jenengan teng Gusti Allah, dados perantara jenengan teng Gusti Allah, dimulyakne diapiki, ora kok istilahnya niku malah ditinggal lah mbak biasa. Loh memang beliaunya orang biasa secara wacana manusiawi, tapi secara derajat fi'lillah beliau adalah orang penting. Zaman semonten babat desa atau memiliki babat alas berdekan buatan kancane yang sanggup nama buatan ada sanggup. Lek buatan yang utbul aulia orang linui tidak akan mampu.
kok babat desa atau Gus babati suket wae ngasar-ngasar gitu Pak. Oke, terus seperti yang diterangkan itu dalam sampun menggunakan sudah kita gunakan perbandingan kajian walaupun belum selesai telusur sejarah desanya, alhamdulillah saya menemukan beliau adalah masih keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita lebih banyak mendekati kepada Allah. Pun akor wis digedhe nih. Mujine Allah digedhe. Boten perlu nyuwun napa-napa teng ngene yan niku mujine Allah mawon. Mujune minta kepada Allah dan memuji nama Allah lantaran Mbah Wali wonten mriki, Mbah Yang Wali Bawutek Abdurrahman Ali Asra monggo. Niku sebagai bentuk kita hormat, betul sane ngono. Betul sane tak golek-golek. Jangan wae Gus, tak golek nomor. Wis terserah mboten napa-napa pribadi niku. Gitu Pak nggih. Pribadi betul saya dadi geger. Sing golek nomor golek pesugihan tak awake dhewe. Sing golek judulnya anak awake dhewe niku permintaan yang pribadi, mboten usah dadi wedi-wedi. Delok sakarepe dhewe ngono kok atine dhewe sing njaluk. Tar Gusti Allah. Gusti Allah nggih ngijabahi lek pancen niate tenanan, tur nggih wasilahe temenan. Kantor pribadi ini. Mboten perlu didadekno sebuah guneman. Oh, kok golek nomor kae golek pesugihan kersane. Sedaya punya tanduran piyambak nggih Pak nggih, Bu. Jadi mboten perlu kita memberikan budaya apapun niat itu yang tahu niat pribadinya masing-masing. Sing bagus kula jenengan sakniki dina niki diparingi bentuk sejarah agung. Beliau ada di sekitar kita. Beliau seorang aulia yang tidak sembarang aulia. Beliau wali mastur sehingga menjaga tempat ini menjadi tempat damai. Kedah kata syukure Pak Bu dengan sebagai dianggap anak turune monggo. Yang anak turune monggo. Jadi anak turune karena beliau babat di sini cikal bakal. Lendak bakal bayak Mbah Abdurrahman Ali Asra nggih boten jenengan. Nggih napa nggih? Kedah syukure digedheni. Boten malu drek-drekan. Eman-eman Bu, eman-eman Pak. Mriki niki wonten wong mulya wong agung, monggo dimulyakne, monggo didadekne wasilah sing sae. Didadekno perantara ingkang leres mungguhe kula panjenengan nyuwun ridhone Gusti Allah. Sejarah ini penting. Dan beliau ini siapa? Beliau ini Mbah Abdurrahman Ali ini salah satu imam besar di Masjid Pajang. Di kala zaman era beliau pada tahun 18 Insya Allah beliau lahirnya adalah pada tahun 1729, meninggalnya pada 1859. Versi lain mengatakan beliau terlahir pada masa era Mangkunegaran 1749, meninggal usia 125 tahun dengan hitung mawon. Ada versi lain mengatakan dari cara Bunigirang beliau terlahir pada masa era zamannya akhir Mataram Sultan Agung 1682, itu lahir sampai meninggal berusia 150 tahun, tinggal ngitung. Artinya apa? Data tentang beliau itu benar-benar ada, bukan abal-abal, bukan khayal, bukan gaya negosian boten. Itu bisa diuji, bisa dicek di sana. Tapi si syaratnya sakit maca aksara Jawa pun mboten mau dilombakne Mbak Lurah. Penting, anak-anak jangan lupa, kita orang Jawa, jangan sampai lupa dengan adat kita, jangan sampai meninggalkan sejarah kita, karena sejarah itu adalah sejo sing biara, kanggone edukasi kula panjenengan, anak putu ben boten dadi wong sing seneng gebrah. Lek sejarah niku dipelajari, dadi pendidikan ati, murnikan pikiran, nguatne rasa, tambah gede tresna marang negeri tercinta Indonesia. Ngoten lho. Itu orang malah duwaya, dupa duwe HP kalau luar negeri tapi sing dungane wong barat. Dibanding barat kono mung baratus ngoten mawon. Polisi baratus niku adem seger. Dadi ngoten Pak Bung. Jadi beliau itu bukan orang sembarangan. Salah satu imam besar di Masjid Pajang di antara 12 imam agung saat itu. Beliau juga seorang warok di wilayah Wengker Ponorogo. Warok niku macam-macam, tapi jangan dipikir warok itu saya seneng ngombe mboten. Warok niku wong sing wirai, waroi artinya dia orang yang tersembunyi yang memiliki kelebihan sebagai seorang mastur aulia. Tapi mboten kok
ngaku wali, mboten nenek aku ki wali. Nggih sakniki enten wali murid, wali kelas iki aku nggih. Niku mawon penak. Wali kampung mboten mawon. Kalau aku wali-wali oleh wali-wali ngono mati wali Gusti Allah malah jadi berapi. Dan perlu. Jadi monggo kita semakin bangga adanya beliau, artinya kita sebagai anak cucu kudu mulyane beliau. Kudu ngagungne beliau karena beliau nggih tokoh ingkang dipun pilih oleh Gusti Allah. Selain itu niki malih keutamaan niki luar biasa, mungkin untuk santri-santri yang mau menambah keilmuan. Beliau itu ahli kitab kuning, Pak. Sedaya kitab kuning beliau ahli. Mulai dari zaman jumhur ulama sampai zaman era terbaru saat itu telah dibawa oleh para mufti dari Mekah Madinah. Itu ahli kitab kuning, ahli baca kitab kuning. Juga ahli wirid segala macam zikir sudah tajribah. Lho niki apa mboten? Hebat mboten? Lho niki penting untuk kita kondisikan bahwa kita harus mengikuti apa yang pernah beliau lakukan. Bu, sak isone kulhu nggih kulhu dirutinkan, isone selawat dirutinkan. Yang jelas beliau juga ahli selawat. Sebab napa meri kalau babat niki nggih selawate mboten leren. Di samping juga ilmu Jawane nggih ampuh. Salah setunggalipun ingkang pinatur wonten serat Caribun Agung, beliau itu kalau mau nyuwun sewu wit niku mboten diketok damel napa mboten damel pecok, disebut tok wit gedhe ngaliyo. Jadi nama disuruh tok ret ngeten ngalih jomplang piyambak mboten dipoe saya mboten kan mundur ngoten niku pripun. Inilah aromanya beliau. Jadi salah satu pohon besar itu mak disuruh mundur, akhirnya tumbang dari sendirinya. Ahli kitab kuning, imam besar. Beliau juga seorang ahli dalam teknologi perbanyuan. Nama Balurah, Pak Ulu Joko Tirto. Ahli perbanyuan, menataan dalam desiminasi air, pertanian, itu beliau juga ahli. Selain juga seorang prajurit, sebutan ini ku wonten serat Kadiwolo wonten Mataram tapi sudah terputus niku prajurit Kang Sinatrio. Niki mbak sebut ya, prajurit Kang Sinatrio. Yang sepuh mesti paham ngoten niki. Bapak sepuh yang ngelongi sempat kita diskusi di terapi masjid itu ada catatannya di Worokedaton kalau tidak salah masih ada di Museum Mutantular. Nanti kita bisa cek sama Pak Parlan. Masih kita akan kaji juga terus. Desa niki mboten sembarang desa, niki desa ampuh, niki desa luwe. Bersyukur Balurah jadi dari sebuah desa. Aplaus untuk Balurah. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan para sesepuh yang luar biasa. Balurah yang sangat amazing bagi saya. Dan saya merasakan banyak sekali memori sejarah yang perlu kita angkat sehingga desa ini menjadi ikon, ya ora ikon kabupaten, ikon provinsi, ora ikon nasional provinsi sakit Balurah nggih mungkin dados sebuah contoh buat desa lainnya menggalakkan bangun desa Notoputo dadi satrio kudu luwih utama ing negara Indonesia. Mekaten semanten cekap semanten saged waturaken dene wonten kirang ngapunten ageng. Kurasi akhir kalam bulan Hidayah wa ridwan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suparlan, jurnalis TV Desa Jombang mengabarkan.